Aku ulang lagi ya recordingnya. Tapi ini untuk matematikanya. Share. Share. Sorry ya, kalau misal nanti ngomong dari tadi ngomongnya agak belibet, tapi aman kan ya? Kadang nggak Aman. jelas gitu. Oke, matematika. Ini sebenarnya kamu ngerjain ini kalau kamu lolos, kalau habis di tahap SKD kan, ini di SKB-nya kan. Tapi yang bagus, kamu udah punya apa ya, planning buat belajar dari sekarang, ya is good. Itu aja udah satu langkah di sama lawan-lawanmu gitu. Untuk matematika, yang pertama, sebenarnya matematika itu eh, aku lihat ya materi. Stis itu hampir semua materi ya yang kamu pelajari matematika di waktu SMA dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Tapi aku nggak tahu materi model matematikanya eh, apa kurikulum Merdeka itu masih sebanyak dulu aku waktu SMA atau ada yang dikurang-kurangi. Aku kurang tahu. Karena nek dulu itu eh, kurikulumku itu tuh cuma ada matematika wajib sama matematika minatan gitu aja. Dan itu matematikanya juga dua gitu loh. Ya, nek kamu bilangnya tadi matematika tingkat lanjut itu kan, mungkin itu ya. Nek dulu itu namanya Ya, matematika peminatan aja. Nah, untuk di soal-soalnya itu tuh, oh ya, kamu kemarin ikut tes PTN, UTBK, nek dulu, nek ikut, sekarang namanya apa? Ikut. ikut. Terus aman di Aman. pengetahuan kuantitatifnya. Iya. Ya, kalau kayak gitu udah aman menurutku ya nanti kamu bisa sih ngerjainnya. Kalau di UTBK aja kamu bisa gitu, nggak jauh-jauh beda sih. Tapi nanti mungkin lebih banyak, kan kamu di polstat statis ya. Nah, nanti statistikanya mungkin eh, ada lebih variasi soal dan banyak mungkin di situnya. Tapi yang lainnya ya tetap kamu harus belajar. Ya sama aja, ada eksponen, logaritma, kayak gitu-gitu. Itu untuk pembukaannya ya. Nah, untuk yang pertama kita mau lihat, nggak bisa di next. Matrix. 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 Matrix itu height, meeting, floating. Oke. Nah, matrix itu tahu ya, dia kan baris sama kolom. Modelnya ordonya ada 2 kali 2, 3 kali 3, 1 kali 2, ya kan? Jadi ya itu model-modelnya. Tapi kan pertanyaannya itu biasanya ya nggak sesimpel perkalian matriks kayak gitu-gitu kan nggak. Jadi memang di sini matriks itu kamu harus hafal apa namanya sifat-sifatnya gitu. Sifat-sifat determinan matriks, transpos. Kalau matriks yang kamu pahami itu ada beberapa apa sih ya materi gitu ya. Apa coba? Yang pertama kan yang pasti pasti penjumlahan pengurangan ya. Terus ada Hmm. perkalian matriks. Terus ada apa lagi di situ? Determin. Ada Determin. determinan, ada inverse. Hmm. Nah, itu aja. Terus determinan, inverse sama transpose. Sebenarnya itu aja materi matriks itu. Tapi yang biasanya sering terpakai itu tuh di sifat determinannya sih. Gitu. Ini nggak ada ya. Jadi nanti itu ada sifat-sifat determinan. Nggak ada kayak sifat-sifat determinan gitu. Nek perkalian ya paling yang terpakai itu ya yang 2 kali 2 ya. Kalau 3 kali 3 terlalu banyak dia. 2 kali 2 sama sifat-sifat determinan nanti. Ya, kalau 2 kali 2 ya perkalian itu baris kali kolom. Baris kali kolom. Kamu tambahkan. Ya kan? Ini sama ini. Jadi baris sama kolom. Nek kamu lupa itu sebenarnya temuan antara baris dan kolom itu adalah posisi posisi di situ. Maksudnya gimana? Baris ya, baris sama kolom. Baris kan yang gini, kolom yang ke bawah, ya kan? Pertemuannya itu di sini kan. Nah, itu hasil dari A, B, K, M itu kamu taruhnya ya di kiri atas, di situ. Terus baris kolom. Ini ketemunya di sini. Jadi atas
atas sama kanan. Ketemunya ya di kanan atas. Gitu. Terus sweep bawah kiri ketemunya ya berarti di bawah kiri. Ya kan? Bawah kiri ketemunya ya di bawah kiri yang di sini. Terus tandanya apa? Positif. Tapi kalau determinan, determinan kan tandanya negatif kan? Jadi perkalian gini, tapi dikurangi. Jadi AD dikurangi Kurang. BC gitu. Tuh, basicnya itu aja. Terus transpose. Transpose itu apa? Transpose itu dibalik. Transpose. Transpose itu dibalik. Dibalik. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris. Gitu aja. 2, 4, 1 ini kan apa namanya? Kolom ya. Kolom dia di sini jadi Kalau baris. dua baris. Gitu. Oh, oh. Nah, inverse, inverse itu ini inverse. Inverse di sini. Ini rumus inverse. Jadi satu per determinan dikali matriksnya, tapi yang ini kamu balik, terus yang bilang ke kiri itu nggak dibalik tapi minus gitu. Itu yang perlu di apa namanya yang perlu eh, Hmm. diingatkan lagi gitu. Sama determinan kalau 3 kali 3 modelnya bilang agak nganu tapi ini tuh jarang sih. Paling ya yang sifat-sifat determinan aja yang terpakai gitu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Apa diberikan matriks A, matriks B jika N ditambah 1 sama dengan determinan A transpos B inverse, B pangkat min 1 kan inverse ya, inverse B kan. Maka nilai dari N kuadrat adalah Hmm. ini kamu kalau ngerjain ini dari mana? Dari, coba dari mana? Dari sini ya. Tambah satu. Terus eh kamu kerjain ini dulu atau gimana? A transpos dikalikan apa namanya? B B inverse. inverse. Kamu inverskan dulu. Kamu kerjakan dulu di sini. Ya enggak? Iya. Enggak, jangan. Kalau kamu kayak gitu nanti lama. Hmm. Ah, ini ada sifat ya. Det A, det A dikali B itu artinya adalah determinan A dikali determinan B. B. Kayak gitu. Jadi ini kamu pecah aja. Ini dipecah. Jadi itu kan determinan artinya kan Hmm. determinan A transpos, A transpos, ya kan dikali determinan B. B inverse. Kayak gitu. Jadi nanti kita nggak mengalihkan matriks. Karena mengalihkan matriks itu lumayan tricky ya. Trikinya apa? Takutnya nanti salah masukin nilai gitu loh, salah masukin angka untuk orang-orang yang tidak teliti seperti aku gitu. Jadi A transpose dulu. Ini kamu transposkan dulu, baru kamu cek determinannya. Kan itu lebih apa ya peluang tidak salah di situ lebih banyak kan. A transpose. A itu kan itu 2, 1, 3, Satu, 4. empat. Berarti kalau A transpose jadinya Dua, tiga, satu, empat. 2, 3 gini ya. Hmm. 2, 3, 1, 4. Empat. Nah, determinan A transpose itu berarti Dua kali empat kurang 8. 2 kali 4 kurang tiga kali satu. 8 dikurangi Tiga, lima. 5. Ini adalah determinan dari A transpose. Nah, terus dari inverse. Determinan dari B inverse. Di sini. B-nya kan ini. Kamu inverse. Inverse itu gimana? 1 per det kan?
Inverse itu 1 per determinan. Determinan dari B ini. Dikali, ini kita balik, ya kan? Min 1 sama 1 kita balik, jadinya 1, min 1, terus min 1, 0. Karena min 0, itu kan. Nah, terus 1 per determinan B. Jadinya B kan ini determinannya berapa? Min 1 kali 1 dikurangi 0. 0. Berarti min 0. Hmm. Min 0, min 1. Ya kan? Ini min 1. 1. Min 1. Terus 1, 0, min 1, min 1. Jadinya kan langsung kalikan. Min 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah eh, apa namanya? B inverse. Ini B inverse. Determinan dari B inverse berapa? Min 1. Determinan B inverse sama dengan min 1 ya. Hmm. Oh, nggak bisa. Ya udah inilah. Jadinya min 1. Nah, terus ini berarti tadi berapa? Deter A transpose, det A transpose 5 Kali min 1. kali min 1. Jadinya min 5. 5. Nah, baru kamu masukin N plus 1 sama dengan min 5. N sama min 6. Kok nggak ada ya? Oh, N kuadrat. Pertanyaannya N kuadrat. Hmm. Pertanyaannya N kuadrat ya, bukan N. N kuadrat sama dengan 30. 6. Gitu. Ini. Jadi dikerjakan dulu sifat determinannya karena sifat determinan kayak gitu. Determinan A kali B artinya determinan A kali determinan B ini. B. Ini yang di save. Karena kalau dikerjakan yang di dalam kurung dulu, kamu harus mengalihkan matriks. Oh, itu ya. Hmm. Kalau yang ini diberikan matriks, ini kelihatan ya agak buram soalnya. Hmm. Matriksnya 2, X min X plus 1, X min 2, 3, mempunyai determinan 6. Determinan itu kan kita kalikan, betul? Yap. Ya, kamu kalikan aja. Berarti determinan itu 6 sama dengan 2 kali 3 dikurangi X X1. plus 1, Hmm. X min 2. 6, ini 6 dikurangi. Ini kerjain. Jadinya X1. X kuadrat min 2X plus X min 2. Nah, ini kan kalau kita kerjakan, hasilnya itu 6. Nah, berarti ini secara nggak langsung, 6 dikurangi berapa dapat 6? 0. 0. Berarti kan ini 0. Artinya ini kan 6 dikurangi 0. Berarti X kuadrat min 2X plus X dikurangi 2 itu sama dengan 0. Eh, terus X kuadrat ini dikerjakan nih. Min Min X. X min 2 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari X1 ditambah X2. Ini kalau kamu mau kalau kamu ingat rumus akar-akar di habis ini rumus akar-akar X1 ditambah X2 itu min B per A. Kalau perkalian akar-akar itu C per A. Pengurangan akar-akar itu ini akar D, diskriminan. Tadi D-nya itu determinan, di sini diskriminan. Gitu. Pertanyaannya kan tadi jumlah ya. Nah, ini Berarti langsung pakai min B per
C. C. Min B per C. Jadinya min Min 2. B-nya yang mana? Min 2. Min X. Min 1. Jadi Iya. ini itu 1 kan? Iya. Gitu. Jadi di B itu di depannya X, A itu di depannya X kuadrat, yang ini C. Urut kok A, B, C gitu. Jadinya min min terus min 2, min 1. Tapi nulismu tetap min ya. Iya. Min. Jangan lupa, jangan kamu nulisnya 1 doang, enggak. Terus C-nya, C-nya 2 atau min 2? Min 2. Min 2. Gitu. Jadinya min setengah. Karena ini min, min ketemu min, ini kan plus, yang bawah min. Jadinya tetap min kan? Gitu. Jadinya ini dapatnya min setengah. Tuh, tapi kalau kamu lupa pakai yang akar tadi, ini kamu faktorkan manual ya nggak masalah, cepet juga kok angkanya. Jadinya faktornya berapa? Berapa sama berapa? X kuadrat min X min 2. Ini jadinya X 1 sama 2 kan? Min 2 biar jadinya ini negatif. Kalau kamu jumlahkan negatif 1. Berarti mana yang negatif? 1 atau yang 2? Yang 2. Yang 2, betul. Gitu kan? Karena kalau dikalikan dapatnya min 2, kalau ditambahkan dapatnya min 1. 1. Gitu. Jadi X yang di sini sama dengan min 1, yang di sini dapatnya 2. Nah, ini kan sama dengan 0. Gitu. Ini paham ya kenapa min 1, kenapa 2? Nah, terus kamu tambahkan. Tuh. Kok beda ya tapi ya? X1 ditambah X2. Nah kan berarti jadinya kan min 1 ditambah 2. Harusnya 1 kalau di sini. Kok kita dapatnya setengah? Tuh, kok beda? Apakah ada yang salah di sini? Di sini apakah ada yang salah? Harusnya 1 nih. Yang benar harusnya ini. Ini berarti ada yang keliru. Apa yang keliru? Karena kalau yang ini kita pakai rumus toh. Dan sedangkan ini kita pakai manual. Harusnya 1 dong, bukan min setengah. Ini yang salah coba yang mana? Bisa nggak? Hmm, rumusnya min B per C atau min B per A? Min Min B B per per A. A. Salah rumus toh. Nah, amannya ternyata jangan pakai rumus aja. Tuh, min B per A. A-nya kan 1. 1, berarti 1. Nah, ini baru benar. Gitu. Woi, aku juga jarang sih pakai yang ini. Rumus cepatnya itu. Manual juga cepat sebenarnya kalau terbiasa. Sebenarnya X1-nya berapa sama berapa tinggal ditambahin aja. Nah ini, kalau kita main hafalan rumus tuh, ya itu takutnya keliru rumusnya. Gitu. Iya. Nah, terus yang coba nomor 3 ini. Kan kemarin tuh ada yang mau ngambil matriks A tidak mempunyai inverse. Artinya tidak mempunyai inverse itu tahu nggak? Inverse itu 1 per determinan, terus dibalik itu kan? Dibalik kan? Lah, tidak punya inverse berarti ini itu artinya tidak terdefinisi. Kok nempel ya? Artinya ini tidak terdefinisi. Ya kan? Karena nek nol ya nol masih ada angkanya, tidak terdefinisi, ini nggak bisa dihitung artinya. Berarti satu berapa kira-kira kalau nggak bisa dihitung?
Satu per nol bisa nggak? Satu per nol nih berapa hasilnya? Enggak, Nggak bisa enggak ter. kan? Ini nggak terdefinisi kan? Kalau di limit ini kan kita bakal ngerjain limitnya. Gitu. Berarti determinan, oh sorry, tidak punya inverse artinya nol ini determinannya. Berarti artinya determinan determinan dari A itu adalah nol. Kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, itu. Ini ada sebenarnya eh, apa namanya sifatnya. Ketika inverse itu tidak punya ketika tidak punya apa namanya? Tidak punya inverse itu determinannya adalah nol. Itu ada. Tapi kalau kita nggak hafal, ya itu logikanya seperti itu. Awalnya kayak gitu. Jadi determinan A berarti 2x plus 1 kali 5 dikurangi 3 dikali 6x min 1. Berarti ini 10x plus 5 min 18x min Tiga. plus 3 ya. Ya. Nah, berarti min 0 dapatnya min Min 8. min 8x sama dengan min 8. X-nya Hmm. 1. Satu. Gitu. Hmm. Matrix itu juga modelnya bisa dibentuk dalam apa namanya? Sin cos Hmm. gitu, trigonometri. Nah, ini paling ya kamu harus hafal trigonometri sih, trigonometri sifat-sifat yang biasa dipakai kayak contoh identitas trigonometri kayak sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, itu kan sama dengan satu. Kayak sifat-sifat dasarnya gitu buat ngerjain model cos sin seperti ini. Pertanyaannya itu adalah X dan Y. Pertanyaannya ini, jadi perkalian ini dikali ini itu sama dengan ini. Pertanyaannya adalah ini, yang X sama Y-nya aja. Kira-kira kamu mengerjakannya Y mana? Y mana? Bisa nggak? Jadi ibaratnya ini nih matriks. Ini kan kita punya dua matriks ya, perkalian dua matriks ya. Matriks yang ini kita misalkan matriks A. Terus kita misalkan yang ini X, matriks X ya. Terus yang ini matriks B misal. Jadi ini artinya adalah AX sama dengan B. Kan gitu. Nek di dalam aljabar biasa, misal kita mau nyari X itu B per A. Kan gitu toh. Tapi apakah Ya. matriks itu bisa kita melakukan seperti ini? Ya nggak bisa, karena perkalian matriks ini kan ada isinya gitu loh. Matriks itu ada isinya gitu loh. Jadi nggak bisa langsung kayak gini gitu. Ya jadi kita ya pakai yang bisa ya pakai apa namanya sifat-sifat matriks gitu. Misalkan yang kiri, jadi tetap. Tapi kalau misal kiri kita kalikan Z, ya yang kanan harus kita kalikan Z. Itu kan dia tidak bakal merubah nilai gitu ya. Jadi misal ini biar kita bisa dapat X sama dengan bla bla bla. Itu caranya gimana? Berarti A ini harus kita hilangkan, tapi tanpa kita membolak-balik. Paham maksudku? Jadi di sini nih biar A-nya hilang, ini biar kita bisa buat dia gini. Jadi satu per A Hmm. dikali A. Paham ya? Ya. Satu per A ini apa sih? A inverse kan? Inverse. A inverse kan? Nah, berarti ini B-nya harus kita kalikan dengan A inverse juga. Atau satu per A itu. Hmm. Inverse juga. Kayak gitu. Nah, ini kan endingnya ini hilang. Makanya nanti langsung bisa kamu dapat X sama Y. Bla bla bla. Itu. Jadi X ini adalah ini kan XY ini kan XY ini kan. Nah, B-nya kan ini cos alpha ya suaranya. Betul, Mas?
Suaranya di off. B-nya apa? Cos alfa, terus sin alfa. Nah, inverse dari A ini. Inverse tadi kan satu per determinan ya. Satu per determinan A. Ini kita balik. Yang awalnya cos alfa min cos alfa jadinya kebalik kan? Min cos alfa. Di sini cos alfa. Terus yang atas min-minnya apa namanya? Jadi dibalik. Jadi balik tandanya, bukan balik sin cosnya enggak. Balik tanda aja. Jadi yang awalnya positif jadi negatif. Min sin alfa, di sini min Din. sin alfa. Kayak gitu. Nah, ini nanti kamu dapat nih. Kalau kamu kerjain ya, determinan A berapa? Berarti kan determinan A, det A itu kan artinya cos alfa dikali min cos alfa. Berarti kan min cos kuadrat alfa. Betul nggak? Sekarang cos alfanya 2 kali. Terus dikurangi, ya. Dikurangi Sin nih, sin kuadrat alfa. alfa. Nah, aku bilang tadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu kan sama dengan 1. Jadinya ini punya sama-sama min. Minnya kamu keluarin, cos Min kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Jadinya min 1. 1. Dan nanti tinggal dimasukin sini. Jadinya ini min 1, terus min cos Pas. alfa, min sin alfa, cos alfa. Nah, ini cos alfa per sin alfa. Ini kali. Terus ini kan min ya. Jadi dia kalau masuk ke sana ini merubah merubah tanda semua. Jadinya ini cos alfa sin Sin alfa. alfa. Terus ini kenapa aku kasih tanda ini? Jangan. Terus ini merubah tanda ya. Jadinya cos Pas alfa alfa. sin alfa sin alfa min cos Min alfa. alfa. Nah, kayak gitu. Dan ini hasilnya adalah matriks gini 1 kali 2. Nah, terus ini kan nanti kamu bisa dapat X-nya ketika ini kamu perkalian apa namanya, perkalian matriks biasa kayak gitu. Ini nanti dapat X dapat Y itu ya, bisa melanjutkan kan? Hmm. Oke. Nah, kalau yang ini matriks tapi dia modelnya itu digabung sama persamaan garis lurus. Jadi saling tegak lurus jika ini tuh sebenarnya saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu biasanya kan garis ya. Dia maksudnya Hmm. maksud soal ini tuh mau diarahkan ke sana. Jadi matriks itu ya selain determinan, inverse itu yang biasa dipakai sifat-sifat determinan, sama tadi yang ditanyakan variabel gitu kan. Trigonometrik matriks sama yang terakhir ini yang dia itu digabung sama persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu materi SMP sebenarnya. Kamu ingat yang gradien? Hmm. Gradien itu Y sama dengan MX plus C. Ini kan persamaan garis lurus, bentuk umum. Gradien itu kan ini. Ya. Nah, ini gradien. Jadi nanti kalau misal saling tegak lurus, ya saling tegak lurus. Jadi ini kan eh yang nanti tuh dia jadi 2 gitu loh, jadi 2. Jadi dia saling tegak lurus. Itu artinya itu nanti berkebalikan kayak gitu. Jadi 2 garis dalam persamaan matriks ini kan, 2 garis. Nah, ini nih nanti dia muncul jadi 2 garis. Terus M-nya itu tegak lurus, tegak lurus. Jadi misal nih M-nya adalah M1 ini misal setengah. Berarti M2-nya berapa? Kebalik aja. Jadi ini kan positif. Kebalikannya positif itu negatif. If Terus 1/2 kamu kamu balik jadi 2/1. 1. Kayak gitu. Itu konsep dari apa namanya persamaan garis ya. Hmm. Udah ya, Mas. Kamennya jangan jawab.
Oh iya, Pak. Oke, siap. Nah, ini kamu kalikan dulu matriksnya, biar nanti kita tahu garisnya itu apa aja. Perkalian matriks 2 kali 2 kalikan ini. Jadi baris kan, matriks itu kan perkalian baris kali kolom. Jadi baris kali kolom. Yang baris ini, kolomnya ini, barisnya ini, kolomnya ini, gitu. Jadi yang ini nanti dapat sini, yang satu nih dapat sini, yang bawah. Jadi kan bawah sama kolom dapatnya sini. Atas sama kolom ya, ya jadinya ya atas gitu. Ah, Hmm. sorry, sorry. Nah, ini sama ini dulu. Berarti min 2x, ya kan? Oke, Min 2x plus sama. AY sama Oke. dengan 5. Oke, paham ya sampai sini? Hmm. Terus B3XY, BX Tambah ditambah 3Y 3G. sama dengan 4. Ya gitu. Nah, ingat garis itu, persamaan garis itu kan kalau kamu mau nyari M-nya itu gini. Dibentuk dulu Y sama dengan MX plus C. Jadi untuk persamaan garis yang pertama ini, itu kamu ubah dulu dia ke dalam Y sama dengan MX plus C. Caranya adalah, ini kan punya Y nih. Berarti kan AY sama dengan 2X plus 5. Ya kan? Apakah gradiennya 2? Enggak. Karena di sini Y itu harus 1. Berarti A ini nggak boleh di situ. Berarti Y sama dengan 2X Nggak, plus A, per A nah, plus 5 per A. Kayak gitu. hmm. Berarti di sini gradiennya adalah apa? Kan gradiennya itu di depannya X ya. Hmm. 2. 2A. Oke, Hmm. bukan 2 ya. 2 per Oh, A. 2. Per A. Mm-mm. Jadinya 2 per A ini adalah M1 atau M dari garis yang pertama. Nah, terus yang garis yang kedua, coba garis yang kedua ini. Jadinya apa? Kalau kita ubah ke Y, kayak gitu. Berarti kan ini 3Y, 4 min BX, betul? Nah, terus Y sama dengan 4 per 4 3 per 3 kurangi B kurang per 3 X. X. Nah, berarti yang di depannya X itu adalah M. Berarti M yang di sini adalah Min min B, B B per 3. per 3 itu adalah M2. 1. Lah, katanya kan dia saling tegak lurus. Berarti kan artinya M2 itu kalau kita tahu M1-nya itu tuh bisa kita samakan. Paham nggak maksudku? Jadi Oh ya. M1 itu tuh kita tegak luruskan dulu. Kalau kalau kita nggak tahu M2, kan kita ketahui dari garis ini, M2-nya kan ini. Tetapi kalau kalau kita lihat dari M1 aja kan katanya tegak lurus. Berarti kan M2 kalau kita lihat dari yang atas ini aja, ini kan bisa kita balik aja. 2 per Hmm. A balikannya. Kan dia tegak lurus. Jadinya kan 2 per A itu jadinya A per 2 kan. A per 2. Di sini plus atau minus? Plus kan? Berarti lawannya adalah minus. Nah ini kan Minus. M2. Sedangkan kita dari soal itu lihat M2 itu min B per 3. Berarti kan artinya ini bisa kita samakan. Paham? Hmm. Nah berarti min A per 2 itu sama dengan min B per Per 3. 3. Ini sama-sama punya min. Hilang ya. Hmm. Jadinya kan A A per 2. 2 sama dengan B per B 3. per 3. Nah, pertanyaannya adalah jawabannya itu 2 banding 3 atau 3 banding 2. Nah, ini kelihatan ya, nggak ada 3 banding 2. Jawabannya ya pasti langsung yang ini. Tapi kalau misal ada yang F misal 3 banding 2. Nah, kira-kira 2 banding 3 atau 3 banding 2 kalau kayak gitu. Caranya gimana coba? Ya, ini kan jawabannya kan 2 banding 3 ya. 2 banding 3 itu adalah A banding B. B. Buat ngecek, Oh. ini kan gini toh. Nah, ini dalam sama dalam, luar sama luar. Berarti nek di sini ini kan artinya 3A dikali sama dengan 2B, betul? Hmm. Nah, di sini juga ini kan kalau penulisannya seperti ini, itu artinya kalau bikin persamaan kan gini, dalam sama dalam, luar sama luar. Jadinya 3 kali A sama dengan 2 kali B kayak gitu.
Jadi di sini udah 3A sama dengan 2B. Di situ. Jadi benar jawabannya 2 banding 3. Itu untuk ngecek. Aku soalnya kadang sering tuh lihat soal itu tuh dia dibalik gitu biar bikin pengecek gitu ya. Tuh untuk matriks. Ada pertanyaan? Hmm, lanjut. Ini bisa ya, maksudnya nyalin dari sini. Iya. Agak muter-muter kayak tulisannya. Gitu. Nah, yang ini kira-kira gimana? Kita diketahui B-nya ini, C-nya itu determinan dari B kali C C. adalah K. Berarti kamu jangan kalikan ya, jangan kalikan matriks ya. Hmm. Determinan, Determinan jadi B kali determinan C. betul, nanti dapat K. Oke, Hmm. udah dapat K tuh. Jika garis 2X min Y sama dengan 5 ditambah dan X ditambah Y saling berpotongan di A. Kamu berpotongan itu gimana garisnya? Ini Hmm. garis yang satu nih, ini garis satu, ini garis dua. Berpotongan di A. Nah, ini yang ditanyakan A. Gitu. Maka persamaan garis yang melalui A ini set dan bergradien K. Berarti ini kan nanti dapat M ya. Artinya ini M, gradien. Gradien dan kamu nanti ketemu titik A. Garis garis yang melalui titik dan bergradien itu rumusnya adalah Y min Y1 M dikali X min X1. Ini ingat rumus ini SMP. Hmm. Persamaan Yup. garis lurus gitu. Nah, tapi kalau udah ya, jadi dapat A. A nanti A itu kan namanya titik. Titik itu kan X sama Y, ya kan? Jadi ini nanti ketemu X sama Y. Nanti kamu masukkan X-nya ke sini X1, Y-nya ke Y1. Jadi ini X1, Y1. Nanti dapat A. Nah, terus berpotongan gimana caranya lihat titik yang berpotongan ini? Gimana? Jadi langsung samakan aja garisnya. Kan dia berpotongan tuh. Itu kita nyari X, Y-nya itu gampang aja. 2X min Y sama dengan 5 kan. Terus X sama plus Y sama dengan 1. Nah ini tuh kayak apa ya? Kayak persamaan garis dua linear, dua variabel atau apa itulah itu loh. Nah Hmm. ini nanti saling menghilangkan. Jadi kamu harus nyari X sama Y-nya gitu dari sini karena ini udah Oh, YY gitu kan ini. udah YY itu kan ya berarti apakah ini min ini kan min Y kalau aku tambah min Y sama min Y jadinya kan min 2Y kalau gitu Dua jadi Y. ini jangan jangan min harus Paham. plus Wah. gitu paham ya jadinya min Iya. Y plus Y jadinya kan ini 0 Y-nya hilang ya terus Hmm. 2X ditambah X jadinya 3 X Dua sama X. dengan 6 6. X sama dengan 2. 2. Nah, ini X-nya itu ketemu 2. Ini 2, koma. Lah, Y-nya, kamu ambil dari salah satu persamaan ini. Ambil yang nomor 2 aja, karena yang ini nanti harus kita ngalikan 2 juga kan. Di sini aja. Jadinya 2 ditambah berapa, dapatnya 1. 2 ditambah Y, dapat 1. Ini jadinya Min Y sama 1. dengan min 1. Min 1. 1 min 2, min 1, betul. 1 min 2, min 1. Y. Jadinya 2 min 1. 1. Gitu. Nah, terus masukin aja. Lah, terus M-nya dari sini ya tadi ya, determinan B dikali determinan C. Ya, itu C. nanti dapat M di sini tinggal masuk-masukkan. Tinggal sesuaikan aja sama garisnya. Oke? Bisa? Hmm. Yup. Nanti dilanjut ya. Nanti masuk ke sini. Nah, terus kita masuk ke persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat itu yang perlu diingat itu adalah tadi rumus yang ya persamaan kuadrat ini tuh terpakai untuk semuanya gitu loh. Kayak tadi matriks juga kepakai kan buat nyari akar-akar. Yang penting intinya kamu tahu ini. Nih. Tapi kalau tadi kayak aku tadi kan keliru ya nulisnya. Apa namanya? Jadinya B per C kan. Nah, kebalik. Nah, ini bisa pakai manual tadi, tapi itu akan susah kalau angkanya itu besar gitu. Kayak ini tuh nek aku manual tadi kan hanya ini satu ya.
Jadi bisa langsung. Tapi kalau misal A-nya ini gede, A-nya ini aku misal 5x gitu. 5x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kayak itu misalnya. Ini kan kamu kalau memfaktorkan nanti bakal jadinya susah gitu loh. Nek manual. Makanya perlu tahu akar-akar, sifat-sifat akar, akar-akar real. Kayak gitu. Terus sama yang penting itu kamu tahu ya, ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu beda sama ini, itu beda sama X1 ditambah X2 kita kuadratkan. Beda ya. Hmm. Yang penting itu tahu. Bedanya kan yang tadi kita pakai rumus yang A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, kalau yang ini itu tuh ini X1 ditambah X2 ini kan nanti kita pecah lagi gitu isinya. Gitu. Terus yang biasa dipakai itu pangkat 2, pengurangannya pangkat 2 sama yang pangkat 3. Nih pangkat 4 ini jarang sih. Jadi yang penting ini pemecahan dari pangkat 3, pangkat 2 ini kamu tahu. Terus yang ke 1, 2, 3, kalau tadi ada determinan, sekarang ada diskriminan. Diskriminan itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk melihat sifat akar-akarnya. Dia akar-akarnya itu nyata atau ada bilangan nyata gitu. Kembar kah? Kembar itu X1 sama X2-nya nanti sama. Itu ketika D sama dengan 0. Ketika D lebih dari 0 itu akar-akarnya nyata dan berlainan, berarti beda. Jadi X1 sama X2 ini beda. Tapi kalau misal di soal itu cuma tulisannya akar-akar nyata, nggak ada kata berlainannya, berarti dia nggak ada, eh, dia berarti ada sama dengannya. Jadi lebih dari sama dengan sama lebih dari itu beda ya. Jadi ada sama dengan nolnya. Jadi nol nih nanti ikut gitu loh. Kalau lebih dari sama dengan nol. Terus yang kurang dari itu ketika imajiner. Imajiner ini nggak ada isinya. Maksudnya nggak bisa gitu loh. Kalau misal di grafik D kurang dari nol itu biasanya misal ada parabola gini sama garis ya dia nggak nyentuh gitu loh. Jadi makanya ini nggak bisa dihitung. Biasanya yang dipakai ya lebih dari sama kurang dari aja karena dia nggak imajiner gitu. Eh, itu itu untuk apa ya persamaan kuadrat. Nah ini pemakaiannya ya kayak gini. Akar-akar dari 2x kuadrat min 6 ini sama dengan X1 sama X2. Pertanyaannya adalah P ya. Pertanyaannya nih P atau C gitu. X1 min X2 kamu pakai rumus yang ini. X1 min X2. Akar diskriminan akar D per A. D itu apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Ini kepake terus tuh. Dia nanti di parabola juga ada. Pokoknya yang ada grafik itu biasanya pakai diskriminan, rumus diskriminan biasanya kepake terus. B kuadrat min 4AC per A. Nah, baru kamu masukin di sini. B kuadrat. B itu yang mana? Min 6. Min 6 kuadrat. Min 6 min 4. A itu 2. C itu min P. P. Itu ya. Nah, terus ini gini. Karena min 4 AC ini kan. Nah, terus per A. A. A itu 2. Nah, ini 36 dikurangi 4 kali 2, 8. 8 kali min P, min 8. 8. Min 8 sama min. Di sini kan gini, min 8. Gitu. Jadinya kan plus 8P kan. Mm-mm. Per 2 sama dengan 5 kan tadi di Mm. soal. Nah, terus jadinya ini ke sana 10, 10. 36 plus 8. PO ada akar ya, jangan lupa. Akar D. Berarti ini gini. Nah, Mm. gitu. Di kanan ada akar. Terus gimana ngerjainnya? Akarnya pindah. Mm. Kayak sama sih sebenarnya. Atau enggak, ya kalau misal mau dikerjakan tuh akarnya harus hilang. Jadi kalau kanan dipangkatkan 2, yang kiri dipangkatkan 2. Atau enggak, ini kan
Di kanan itu akar. Lawannya akar itu kan pangkat 2. Dia ke sini, ke kiri juga pangkat 2 kan? Itu. Atau 36 plus 8P. P. Itu. Jadinya ini 100 sama dengan 36 ditambah 8P. 64, 8P, P, 64, 8. 8. Itu. 8. Tuh ya. Terus, nah coba yang ini. Pertanyaannya itu ini. Kira-kira gimana? Ini kerjakan dulu aja. Pakai jumlahan pecahan. Jadi ini kalau kita ngerjain penjumlahan pecahan gimana? Kan yang bawah kita kalikan. Mm-mm. Yang atas jadinya X2 plus Satu. X1. Nah, X2 plus X1 atau X1 plus X2 itu apa? Penjumlahan akar kan? Penjumlahan akar itu min B per A. Ya kan? Ini Dua. min B per A. Terus yang bawah itu perkalian akar C per A. Ah, C per A. Nah, ini per di sini kan, itu bisa kita kerjakan min B per A dikali dibalik A per A. C. C. Min B per C. Nah, tinggal masukin B sama C. B-nya 2, min 2 berarti C-nya Per. min 5. Mm. 2 per 5. Gitu. Nah, ini nek manual bisa, ya tapi harus kamu gini. Nih, faktorkan dulu 3x kuadrat plus 2x min 5 ini berapa sama berapa coba. Kayak gitu. Itu kan lama. Kalau ini bukan satu. Kalau ini satu mah gampang ya. Ini Mm. kan nanti harus 3x gini. Harus ngecek manual x. Terus 5 itu kan 1 sama 5. Nah, tapi kan nggak bisa kamu 1 sama 5 kalau aku jumlahkan jadi 2 kan nggak gitu. Nggak gitu lagi gitu loh. Karena di sini depannya 2. Depannya 3 bukan satu. Gitu. Itu ya. Nah, terus yang ini mempunyai akar real yang sama. Nah, akar real yang sama itu berarti D-nya ini akar real yang sama. Akar nyata, real itu nyata. Yang sama ya, Mm. yang sama ya. Berarti kembar. Ya, sama dengan Kembar nol. sama itu D-nya sama dengan nol. D-nya sama dengan nol. D sama dengan tadi mana? Ini ya, D sama dengan nol. D-nya itu B kuadrat min 4AC sama dengan nol. Ya, udah min B kuadrat min 4AC sama dengan nol. Tinggal masukin. Ini kamu kerjakan ya. Karena apa? Ini bisa masuk ke sini itu ketika dia itu membentuk rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sedangkan ini kan di atas ada. Kan nggak mungkin kamu masukin yang atas toh. Ini kamu kerjakan semuanya ini. Biar jadi satu persamaan sama dengan nol. Baru kamu boleh masukin A, B, C-nya. Paham ya? Yuk. Bisa ngelanjutin? Mm. Oke. Kalau yang ini, kedua persamaan mempunyai akar-akar real. Akar-akar real. Itu berarti kan lebih dari sama dengan nol. Bukan lebih dari ya. Lebih dari sama dengan nol. Nih, akar real. Dua akar nyata. Dan dia nggak ada kata berlainan atau beda gitu. Ya berarti lebih dari sama dengan nol. Gitu. Jadi ini nanti pakai Ya, D lebih dari sama dengan nol. benar. Nah, ini kamu cari dulu di sini sama di sini. Gitu. Kalau yang ini D-nya berapa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat 4AC. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan nol. Yang satu B kuadrat min 4AC lebih dari AC lebih dari sama dengan nol. Yang ini kamu masukin B-nya 2, ya kan? Ah, Berarti 4. 2 kuadrat kan 4. Min 4
4 kali Kali 1 1 dikali K. K. Lebih dari 0. Berarti 4 min 4K lebih K. dari 0. Oke? Nah, Hmm. punya sama-sama 4. Berarti 4-nya kamu keluarkan. Jadinya 1 min K. K lebih dari sama dengan 0. Ya, 4 lebih dari sama dengan 0, benar. Berarti kan 4 lebih dari sama dengan 0 atau 1 min K lebih dari sama dengan 0. Jadinya min K lebih dari sama dengan min 1. Pertanyaannya kan K ya, bukan min K. Berarti kamu harus ubah dia ke dalam K. Apakah K lebih dari gini 1? Enggak. Ini harus kamu ubah. Ini tandanya kebalik. Karena apa? Karena dia kamu bagi sama min 1. Gitu. Ini kan kamu bagi sama min 1 kan? Gitu. Makanya dia tandanya berubah. Kalau misal dia eh, tandanya itu misal K lebih dari sama dengan eh, ini misal 2K lebih dari sama dengan 1. K-nya itu tetap lebih dari sama dengan setengah. Dia nggak ada tanda kebalik-kebalik karena nggak ada kamu bagi sama minus biar K-nya jadi positif. Paham ya? Kalau Tuh. dibagi min 1 berarti tanda itunya berubah ya gitu. Iya, tandanya berlawanan pokoknya. Gitu. Selama variabelnya dia positif, apapun nilainya, tetap dia sama. Tandanya nggak berubah. Pokoknya ya karena ini loh, ada negatif di sini. Gitu. Itu ya. Terus yang di sini X kuadrat plus X min 2K lebih dari sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? Kalau yang ini nomor 2. B-nya kan 1. 1 1 min 4 dikali 1. C-nya min 2. min 2K. Nah, lebih dari 0. Nol. Berarti min 4, 1 min 2K. Ini gini. Nah, jadinya 1 min 8 plus 8. Plus 8K. K lebih dari sama dengan 0. Berarti 8K lebih dari sama dengan min 1. Nah, ini 1 kan dia nggak berubah kan? Karena K-nya udah positif. positif. B dari min 1/8. Mm-mm. Nah, tinggal kamu gabungkan pakai apa namanya? Garis bilangan. Yang kiri itu yang kecil, yang kanan yang gede. Min 1/8, yang kanan yang 1. Iya, gitu. Terus gimana cara nentuin HP? Langsung aja. Kalau lebih dari itu dia kan ke kanan. Jadinya gini, lebih dari itu ke kanan. Kalau kurang dari itu ke kiri. Kurang dari sama dengan 1. Berarti HP-nya yang ini, antara min 1/8 sama 1 gitu. Hmm. Itu untuk nyari HP. HP ketika ada variabelnya 2, pertidaksamaan. Gitu. Tinggal berarti min 1/8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X ya, K. K. Hmm. 1. Gitu. Ini yang benar yang mana? Yang C. Karena yang ini nggak ada sama dengannya kan? Hmm. Gitu. Itu untuk persamaan real-real. Nah, ini sama ya. Tapi ini dia dalam bentuk soalnya itu fungsi. Kira-kira gimana? Fx-nya kan 2x min 1. Terus ada f kuadrat itu sama dengan rumusnya ini. Nah, nanti kamu harus cari dari soal ini itu dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Baru nanti nih, min b per a. Rumus dari ini. Gitu. Bisa ya Hmm. kira-kira. Ini kan f, ini tinggal diganti aja. 2X Fx. Jadinya ini 2x min X 1 plus tambah 1 10. Itu adalah f kuadrat X. X. F kuadrat X itu artinya apa? Kan fx dikuadratkan kan artinya ini. X 2 kali. Dikuadratkan, jangan dikalikan 2. Iya. Jadinya kan fx dikali fx. Hmm. Itu kan. Nah, berarti kan fx kuadrat.
fx itu ini. Berarti kan 2x min 1 kita kuadratkan sama dengan 2x min 1 plus 10. 10. Nah, ini jadi persamaan. Nanti tinggal dimasukin B sama A-nya. Dapat gitu ya. Ini kuncinya ini di sini. Tuh bisa dilanjutkan ya nanti. Bisa? Yup. Nah, kita masuk ke fungsi kuadrat. Kalau tadi persamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu ada fungsinya. Jadi ada grafiknya biasanya. Ini sama, bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx gitu. Di sini juga berlaku diskriminan. Nah, makanya ini. Tapi di sini kelihatan apa namanya? Parabola lah. Biasanya maksudnya parabola. Parabola itu ini loh, tanda ini loh. Nah, ini Hmm. garis parabola, ingat? Nah, itu. Jadi dia itu contoh dari persamaan kuadrat. Paham ya? Jadi parabola itu adalah contoh dari persamaan kuadrat. Fungsinya itu bentuknya persamaan kuadrat. Itu. Artinya pangkat dua. Gitu. Parabola itu pangkat dua, setengah lingkaran gitu loh. Gitu. Nah, di sini diketahui itu tuh fungsinya D di sini adalah untuk ini, untuk melihat garis singgung. Jadi garis lurus itu dia berpotongankah sama parabola, bersinggungankah sama parabola, atau tidak berpotongan sama sekali, atau imajiner kalau di persamaan kuadrat tadi. Dikurang dari nol kan nggak pernah dihitung kan, karena ya imajiner. Makanya di sini yang biasa dipakai, dia bersinggungan atau dia berpotongan. Gitu. Nah, terus di sini ada cara menentukan fungsi kuadrat. Jadi pertanyaannya itu, ya fungsi kuadrat dari soalnya apa gitu. Nah, ini ada tiga macam. Jadi ketika memotong sumbu X di X1, X2, ini rumusnya. Atau dia ada diketahui titik ekstrim. Jadi titik ekstrim itu titik puncak ini loh. Itu titik X, namanya titik X ekstrim. Titik ekstrim itu titik puncak di parabola itu namanya titik ekstrim, puncak. Nah, puncak itu rumusnya dia puncaknya itu di Y. Ya, namanya garis kan gini ya. Dia itu parabola modelnya gini atau modelnya ya gini. Ya Oh. ini kan di garis Y kan puncaknya. Hmm. Itu. Jadi nanti tetap tapi namanya titik. Titik itu ya dia pasti mengandung X sama Y gitu. Nah, ini kan dia misalkan titik ekstrim itu P sama Q. Berarti ini adalah X-nya, P ini adalah X-nya titik ekstrim, Q ini adalah Y-nya titik ekstrim. Jadi Hmm. di titik koordinat itu kan ada X sama Y kan gitulah intinya. Nah, ini contohnya. Ini kan parabola nih. Gambar di atas adalah grafik fungsi kuadrat dari persamaan apa gitu. Jadi ini yang ditanyakan ini menentukan fungsi kuadrat gitu. Ini yang diketahui kan, ini diketahui nggak titik puncaknya? Jadi ini ke sini, ini sama nggak? Ini loh, min satu, ini berarti satu kan? Ini dua di sini, ini tiga di sini, gitu. Jadi titik puncaknya itu berapa koma berapa? Ini kan X-nya, titik puncak itu X, Sama. Y. Berarti artinya X-nya itu satu, Y-nya adalah 4. Berarti ini itu adalah titik 1,4. Kalau di titik yang ini berapa? X sama Y. 0,3 atau 3,0? 3,0. 3,0. Tuh, nah kalau yang di sini itu min 1,0 1,0. gitu. Nah, ini kan ada titik puncak, berarti kamu bisa pakai rumus yang ini. Y sama dengan A kali X min P kuadrat ditambah Q. Y sama dengan AXP Oke. kuadrat min atau plus? Plus ya, plus Q. Gitu. Tinggal dimasukin. Tapi, di gitu. Nah, ini yang udah diketahui apa coba? P sama Q tok kan? P Hmm. sama Q doang kan? Nah, terus kamu tahu nggak nilai A ini didapat dari mana? Nggak tahu kita. Berarti kita harus nyari A dulu. Gitu. Caranya ya kita harus masukin Y, X, P.
ini. Jadi persamaan ya yang mau kita cari kan ini. Berarti yang lainnya harus kita tahu dulu gitu. Nah, ini kan dia melewati parabola ini melewati dua titik ya. Min 1,0 atau 3,0. Ini sama-sama kalau kamu masukkan itu harusnya dia memenuhi memenuhi persamaan gitu. Jadi boleh kamu pakai titik ngeceknya itu antara itu atau yang satunya lagi gitu. Aku misalkan kita mau pakai yang ini, tapi kamu ceknya pakai yang itu juga boleh. Nah, aku pakai yang ini 3,0. Berarti X itu adalah 3, ini X, terus Y-nya adalah Oh. 0 gitu ya. Berarti Y-nya kamu ganti 0 sama dengan A, karena kita nyari A dulu. X min P. X-nya itu 3 min P-nya, ini P, ini Q. Berarti ini 1 kuadrat ditambah 4 gitu ya. Hmm. Nah, jadinya ini berapa? A 3 dikurangi 2, 1, 2, 2 kuadrat 4, 4 ditambah 4. Nah, di sini 0. Berarti 4A sama dengan min 4. A-nya 4. min 1 ya. Oh. Itu berarti tinggal kamu masukin lagi di sini. Y sama dengan A, A-nya min 1 kamu ganti. Karena rumus itu pasti mengandungnya sama X. Jadi kamu balik lagi. Y sama X-nya jangan kamu masukin salah satunya ini. Ini tuh cuma ngecek doang. Pasti Hmm. persamaan ini tuh kamu masukin angka ini ya memenuhi, kamu masukin titik ini yang memenuhi gitu loh. Karena dia dilewati titik itu gitu. Melewati titik itu gitu. X tetap P-nya kamu ganti puncak karena puncak pasti di situ. Jadi dia nggak berubah. Kalau titik kan dia di sini titik, di sini juga titik gitu loh. Titik itu X sama Y. Jadi makanya dia namanya aja rumus. X sama Y-nya ya bisa diganti berapapun tergantung titik yang dilewatinya. Kalau puncak kan enggak, puncak kan tetap itu kan. Jadinya puncaknya kamu ganti angka. P-nya seberapa? 1 Tuh, kuadrat ditambah 4. Nah, 4. ini berapa jadinya? X kuadrat min Hmm. min 2x plus 1, paham ya Hmm. kenapa ini? Terus Hmm. plus 4 sama dengan ini x kuadrat, jadinya kan gini. Ini kan Hmm. masuk ya minnya. Kuadrat Jadinya min x kuadrat plus plus 2 2x x min 1 plus 1, 4 plus 4. 4. Jadinya min Min x x kuadrat kuadrat plus 2x plus plus 3. 3. Itu jawabannya. Tapi ini sebenarnya ada cara cepatnya sih. eh karena apa? Cara cepatnya ini bisa digunakan ketika opsinya ini hampir mirip. Jadi ini cuma beda tandanya doang gitu. Kalau yang nomor ini nih, ini gak bisa kamu pakai tanda tok karena apa? Karena tandanya angkanya beda. Di sini A-nya aja 3, di sini A-nya 2, ini 1. Nah, ini yang benar A-nya berapa kan kita harus ngecek kayak gitu kalau kayak gitu. Lah kalau yang ini A-nya nggak diketahui. A-nya sama semuanya, satu semuanya. Entah dia minus atau dia eh, Iya. positif. Nah, ini bisa kita cek lewat ini aja. Kalau tanda positif minusnya itu, tanda parabolanya. Dia membukanya ke bawah atau membukanya ke atas. Kalau membukanya dia ini ke atas, kayak gini, ini itu A itu lebih dari 0. Ketika membukanya ke bawah kayak ini, A itu pasti kurang dari 0. Itu untuk ngecek tandanya aja. Kalau misal ini kan 2, 3, 1 semuanya A, B, C-nya sama kan? Nah, makanya ini yang beda kan tandanya aja. Sebenarnya ini bisa kita langsung lihat dari itu. A lebih dari 0 atau A kurang dari 0 gitu. Dia akan membukanya ke bawah, berarti A itu kurang dari 0. Berarti A itu kita pilih yang A itu yang negatif. Ini kan positif, positif berarti salah. Gitu. Terus eh ini kamu lihat puncaknya. Puncaknya itu di kanannya Y atau di kirinya Y. Kalau di kanan puncak, di kanan Y itu artinya tanda A dan B-nya itu beda. Beda. Artinya ini kan A, ini kan B.
ya kan? Itu tuh dia kalau misal A-nya kita tahu dia A kan negatif ya, berarti B-nya harus positif. Jadi kalau kamu lihat ini, A-nya negatif, A-nya negatif, B-nya negatif, berarti ini salah. Karena ada di kanan puncak. Puncaknya ada di Hmm. kanan Y, paham ya? Jadi ini salah Ya. nih. Ya gitu, dia yang benar yang ini. Nah, berarti terus, eh apa namanya? Ya wes tinggal ini kan, tinggal lihat C-nya gitu. Tapi ya berarti antara yang Ah, tadi sama. jawabannya ini ya. Ini ya. Nah, C-nya, C-nya itu adalah eh titik potongnya. Titik potongnya di sumbu C itu adalah titik potong ya di sumbu Y-nya gitu. Di sumbu Y-nya ini loh. Dia Y-nya kan dia positif ya, bukan dia negatif kan. Hmm. Nah, pasti makanya ini kan dia Y-nya di sini loh. Di atas, Y-nya tuh di atas. Bentuk grafik ini kan dia puncaknya itu kan ada di atas Y-nya itu loh. Jadi Y-nya kan dia positif pastinya. Gitu. Makanya dia kita ambil yang positif. Gitu. Tapi kalau kamu pakai yang kayak gini kamu harus hafal benar-benar hafal nggak boleh kebalik sama sekali. Gitu. Makanya tak ajarin yang manualnya dulu. Gitu. Nek kamu udah oke di sini, kamu mau ngafalin yang ini monggo. Ya itu biar nanti lebih cepat ngerjain aja. Gitu. Jadi jawabannya kan sesuai sama ini tuh. Tuh. Nah, kalau yang ini sama. Ini nanti kamu lihat A-nya dulu, kamu masukin. Ini puncaknya berapa berarti? Puncak di sini. X satu koma koma Y. empat Min 1,4. empat. Nah, gitu. Min 1,4. Nah, Nek, tadi pakai yang ini, eh, dia membukanya itu dia ke atas ya. Berarti Atas. A-nya kan lebih dari nol toh. Nah ini Hmm. A-nya lebih dari nol semua. Padahal kamu nggak tahu A-nya berapa. 3, 2, 2, 1. Nah A-nya dari mana? Ya A-nya ya tetap mau nggak mau kamu harus masukin tadi. Rumus ini. Y, A, X min P gitu. Y sama dengan A, X min P kuadrat ditambah P. Ditambah Q. Gitu. Mau nggak mau. Nah titiknya yang kamu masukin yang mana? Yang diketahui parabola ini. Titiknya mana? Ya ini kan yang ditahu. Berapa ini? 5. 0,5. Udah, makanya ini nggak bisa kita pakai yang cara apa namanya lihat-lihat tadi. Ya, Hmm. tapi cuma bisa lihat ininya aja, apa namanya positif negatifnya aja. Dia membuka ke atas, berarti A-nya lebih dari nol gitu. Terus apa namanya puncaknya itu dia di kiri, berarti kan kebalikannya ini toh. Kebalikannya ini puncak di kanan itu tandanya beda. Kalau puncaknya ini kan di kiri Y. Ini loh di kiri Y kan. Berarti tandanya itu nanti sama. Entah dia minus sama minus atau eh positif sama positif gitu. Kalau yang ada tandanya yang beda, A sama B-nya tandanya beda, berarti itu salah jelas. Itu ini kan positif, ini B-nya negatif, berarti ini salah. Ini positif, ini negatif salah. Gitu. Tapi kan kamu masih punya ini kemungkinannya. Nah, kayak gitu. Makanya ini tetap harus kamu cari A-nya gitu. Nah, ini kan udah kelihatan ya A-nya. Hmm. Apa namanya A-nya kan beda. Berarti sebenarnya kamu nanti nyari A di sini kayaknya langsung bisa deh gitu. Hmm. Jadi nggak perlu dicari beneran apa samaannya gitu. Bisa ya ini lanjutin. Ini yang saya ini masih berapa? Saya sampai jam 12. Garis G menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 di titik P. Jika apsis Jika apsis itu di X ya, apsis itu titik X adalah XP. Nah, diketahui nih, XP-nya sama dengan persamaan garis G-nya adalah apa? Gitu. Persamaan garis tadi rumusnya apa? Y min Y1
X min M. X 1. Gitu. Gitu. Berarti di sini kamu harus nyari, nah Y kan ya pasti Y, X ya pasti X. Tapi kamu di sini harus nyari titiknya, titik yang dilewati. Y1 sama X1. Terus kamu harus nyari gradiennya gitu. Gradien itu selain ini ya, Y sama dengan MX plus C, MX plus C, ini kan kalau misal diketahui garis lurus ya, ya gradien langsung bentuk-bentuk seperti ini aja nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak lihat, ini kan kamu ingat turunan, Hmm. turunan. Ini kan X-nya pangkat 1 kan. Hmm. Terus gradiennya ya ini. Ya. Berarti artinya gradien itu bisa kita pakai rumus turunannya aja. Paham maksudku? Ini loh, dilihat dari rumus ini. Ini kan Hmm. M, ini M. Nah, ini kan pangkat 1. Ini pangkat 1. Ini artinya kalau misal eh 2X plus C, plus 5 lah, plus 8 lah ini. Ini kan turunannya 0. Kalau ini turunannya berapa? Ya. 2. 2 kan? Hmm. Ya udah sama. Ini juga. Kok jadi garis? Eh, kok tiba-tiba ada garis di situ? Ya itu. Jadi garis parabola ini bisa kamu lihat buat lihat apa namanya gradiennya dari sini. Kamu turunkan aja ini. Jadinya Y itu kan X kuadrat min 3X plus 1. Y aksen atau gradien itu bisa kamu Ya. lihat dari turunan ini. Turunannya gimana? Jadi turunan itu nanti pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya loncat ke depan. 2X Hmm. pangkat 1. Betul nggak? Satu. Hmm. Min 3. Ini kan turunnya 3. Yang satu nggak punya turunan. Berarti udah. Padahal gradien itu M itu angka ya. Jadi nggak ada, dia udah nggak mengandung variabel. Berarti X-nya ini harus kamu ganti. Ganti pakai ini. Udah diketahui X-nya. Berarti Y aksen sama dengan, atau M itu sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 3 dapatnya 3. Hmm. Gitu. Nah, nanti M-nya kamu masukin di sini 3. Gitu. Terus, eh kan kita taunya cuma X ya. X kan kita bisa ganti X di sini nanti jadinya 3. Lah Y-nya berapa? Berarti kamu harus nyari Y juga. Dari sini. Dari persamaan yang udah diketahui aja. Y sama dengan X kuadrat min 3. X plus 1. X-nya kamu ganti. Pakai 3 ini yang udah diketahui. 3 kuadrat min 3 dikali 3 ditambah 1. Ini dapat Y. Y dapat kamu masuk-masukin aja. Gitu. Itu dapat nanti persamaan garisnya gitu. Ya karena pertanyaannya kan persamaan garis ya, bukan persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgung kan kita pakai rumus yang ini nih, persamaan garis singgung. Bukan, itu persamaan kuadratik. Enggak, ada nanti persamaan garis singgung. Kalau di lingkaran tapi gitu. Kalau persamaan garis singgung parabola pasti dia garis lurus gitu. Dan nanti tinggal loh, loh kok hilang? Loh kok bisa hilang ya? Perasaan nggak tak next? Tadi, tapi ini udah kecatat kan ya tadi. Udah. Oke. Padahal perasaan nggak terhapus loh demi. Tuh. Nah, terus yang terakhir untuk hari ini kita bakal bahas tentang pertidaksamaan. Sebenarnya tadi udah ada ya pertidaksamaan sedikit. Tapi yang ini benar-benar eh, beberapa pertidaksamaan yang muncul. Jadi ada contohnya nilai mutlak. Nah, ini yang apa namanya? Yang agak apa ya tricky di sini. Oh, baru tuh muncul. Kita coba ini. Kok nganu ya, ngedelay ya dia ya. Bentar. Ngedelay nggak bisa diapa-apain. Ya jadi benar.
Bentar ya, mau delay soalnya. Hmm. Kok? Ya, tadi kita sampai sini. Mutlak ya, nilai mutlak. Nilai mutlak tandanya ini sebenarnya kayak determinan. Det A tadi di matriks. Itu kan sebenarnya kalau kamu mau nulis gini juga nggak masalah. Det itu. Jadi kayak nilai mutlak, tanda nilai mutlak. Nilai mutlak X yaitu sama dengan yang satu positif, yang satu negatif. Ini kalau persamaan, gampang. Nah, yang menjadi harus kamu menghafal ini adalah ketika nilai mutlaknya itu lebih dari sama kurang dari. Ini sama dengannya nggak perlu kamu masalahkan sih. Kalau misal rumusnya cuma kurang dari ya, ya udah ini hilangin aja sama dengannya gitu. Terus ini tuh nanti HP-nya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, itu tuh nanti ada dua macam. Kalau dia soalnya mutlak ini lebih dari gitu. Jadi ada ini, ini kurang dari ketika A-nya itu minus sama lebih dari A-nya itu positif. Itu kalau tanda lebih dari. Kalau tandanya itu kurang dari, himpunan penyelesaiannya cuma satu kok. Cuma kurang dari, kurang dari. Gitu aja. Ya. Nah, contohnya kemana? Ke sini. X, 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 X. Mana nilai-nilai mutlak? Nah, ini contoh nilai mutlak. Tanda kurang dari sama lebih dari. Tadi kan kalau lebih dari itu tandanya HP-nya itu kurang dari sama lebih dari, terus ininya jadi positif sama negatif kan untuk mencari HP X ini. Jadi nanti mutlaknya kan hilang. HP dari mutlak tuh kayak gitu. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Yang pertama itu kan kalau kurang dari HP-nya kan cuma satu ya tadi ya. Jadi kalau X gini itu kurang dari A itu kan artinya X-nya di tengah, kurang dari, ini minus A, yang sini A. Ya di sini ya juga, kan yang di dalam mutlak itu X min 2 ya, ya berarti kamu nulisnya gini, X min 2, mutlaknya hilang, kamu apit, kurang dari, terus yang satu Ini. min 5, yang satu 5, gitu aja. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua itu dia nanti ada dua HP-nya. Lebih dari kan rumusnya tadi ada dua kan. Yang satu itu kurang dari min A, yang satu lebih dari A. Kan gitu. Ya berarti ini juga ada dua kan. Ah, 2 X min 7 kurang dari min A, min 7 A-nya kan 7 3 ini. Ya toh, 3. Terus yang satu itu 2 X min 3 lebih dari 7 tapi positif. Mm-mm. Gitu. Tinggal ini kamu kerjain. Ini gimana? Jadinya ini kan di tengah. Sebenarnya kalau kamu baca gini, ini aja. Ini kan min 5 duanya ini kan dia bisa ke sana, gitu kan. Jadinya plus 2 kurang dari X. Tapi kalau kamu baca dari sini, ini kan nanti X kurang dari 5 duanya yang ke kanan. Jadinya 5 min plus Plus 2. 2. Heeh. Nah ini nih digabung, ya sama aja kan. Ini X kurang dari di sini. Terus yang ini jadinya min 5 plus 2. Jadinya min Min 3. 3. Terus di sini 7. Nah, jadinya ini HP yang pertama. Ini, apakah sudah selesai? Belum. Lah, kan yang satu belum kita kerjakan. 2X min 3 kurang dari min 7. Berarti 2X kurang dari yang sana ke sana. Berarti min 7 plus 3. Berarti min 4. 4. X-nya min 2. Berarti di sini 2X lebih dari 7 plus 3, 10. X-nya 5. 5. Nah, berarti ini kita punya 3 ini. Baru kamu pakai tadi garis
bilangan. Jadi yang paling kiri itu yang kecil. Yang paling kecil berapa? Min 2 ada lagi nggak? Oh, ada min 3. Nih loh. Ada jadinya kan min 3, 7, min 2 sama 5 gitu. Ya berarti min 3, min 2, terus 5 sama 7. Nah, kamu kerjakan yang ini dulu. Min 3 kurang dari X kurang dari 7. Dia diapit kan? Ya berarti antara min 3 sama 7. Berarti HP-nya ini. Kalau lebih dari ke sana, ke kanan, kurang dari ke kiri. Gitu. Lebih dari 5. Ini kan lebih dari 5. Berarti kan ke kanan. Yang satu kurang dari. Ini kan kurang dari. Kurang dari min 2. Nah, gitu. Berarti HP-nya min 3 kurang dari min 2 sama 5 kurang dari X kurang dari 7. Gitu. Jadi antara 3 sama 2 sama antara 5 sama 7. Itu pilih yang mana. Yang ini kan min, terus min, terus yang satu 5 sama 7. Berarti jawabannya yang C. Begitu. Itu ya. Terus kamu mau ngasih tak ini yang mutlak. Kalau yang lainnya itu sama aja sebenarnya. Tapi yang perlu menjadi perhatian kalau yang lainnya itu gini. Contoh ya, yang sederhana aja gini. X kuadrat min 10X plus 21 kurang dari 10. Nah, ini kan kita harus nyari X-X-nya ya. Kamu faktorkan biasa aja. Faktornya itu adalah X, X. 21 itu berapa kali berapa? 7 kali 3. Nah, berarti terus dia maunya minus. Berarti min sama min ya. Dapatnya min 10. Nah, berarti kan X-nya adalah 7, yang satu X-nya adalah 3. Oke? Terus HP, ini kan kurang dari 0. Nah, jawabannya gimana coba? Kan kita pakai garis bilangan tau. 3 sama 7. X-nya itu ada 2 kayak gini. Terus dia maunya kurang dari. Berarti apakah kamu gini, terus karena kurang dari ya sama-sama gini? Apakah begitu? Enggak ya. Ya enggak gitu. Kalau kayak gini modelnya itu kamu harus ini kan ada tiga apa namanya, 3 wilayah ya. Nah, ini kamu harus tahu wilayah ini positif atau negatif, negatif atau positif gitu. Nah, ini caranya gimana? Ngasih tanda positif negatifnya itu dari yang paling kanan. Yang paling kanan ini kan gini, ini paling kanan ya, berarti di sini dulu. Caranya adalah ini gini. Kamu lihat, ini kan tanda X di sini sama X itu kan dia positif ya. Maksudnya depannya X itu loh, X-nya itu kan positif, bukan yang min X gitu loh, bukan kan? Ya. Nah, ini artinya tanda paling kanan itu juga positif. Nah, setelahnya mengikuti minus, plus, selang-seling. Oh Terus ya, paham. terus paham ya? Ingat loh. Nah, terus pertanyaannya kurang dari. Kurang dari itu kamu pilih tanda yang negatif. Berarti HP-nya ini karena dia kurang dari. Berarti jawabannya antara 3 sampai 7. Tujuh. Gitu. Jadi yang ini. Nah, coba lagi ya. Akar X sama 2X. Akar kalau biar hilang itu kan dikuadratkan. Atau enggak? Jadi kamu pesen. Absen lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini aku beli sendiri. Nah, terus ini kan tadi kita kuadratkan ya sama-sama. Jadi biar akar X kuadrat itu kan nanti jadinya X kan. Gitu. Nah, ini kurang dari 2X dikuadratkan. Karena kiri dikuadratkan, kanan juga dikuadratkan. Berarti jadinya 4X kuadrat. Nah, terus aku belum pesen, ya udah nggak apa-apa, besok aja. Nah, X terus min 4X kuadrat kurang dari 0. Dia mau ganti satu langsung. Oke. Kembali sih loh. Bentar, saya bentar ya. Nggak berisik, bentar.
Nah, X min 4X kuadrat. Nah, ini kan sama-sama punya X ya. X. 1 min 4X kuadrat. X ya. Kurang dari 0. Oke, berarti kan ini punya X sama dengan 0 atau 1 min 4X sama dengan 0. Jadinya 4X ini 1. Artinya X-nya adalah seperempat ya. 4. Nah, berarti kan punya seperempat sama 0. Jadi di sini nolnya ternyata nggak ada. Berarti ya yang dipakai yang ini aja. Yang satu aja. Atau enggak, kalau kamu mau lihat juga boleh 0. Boleh ya. 0 sama seperempat. Berarti seperempat kan di sana. Ya kan? 0, sekian kan seperempat itu. Berarti 0 dulu. Nah, terus kita tandanya gimana? Tandanya itu kamu lihat. Ini. X kan ini sama ini. Yang satu positif, yang satu Negatif. negatif. Berarti positif kali negatif artinya negatif. Oke? Berarti di sini negatif, bukan positif lagi. Paham ya? Jadi di sini positif. Di sini negatif gitu. Nah, terus dia maunya apa tadi? Kurang dari. Kurang dari. Oke? Tanda ini loh. Soalnya kan kurang dari. Kurang dari itu yang dimau adalah yang tanda negatif. Paham? Nah, berarti artinya hasilnya harusnya X kurang dari 0 atau X lebih dari seperempat. Berarti ini. Gitu. Paham ya? Untuk soal pertidaksamaan itu kayak gitu. Jadi mau soalnya kayak digimanakan, kamu kerjakan dulu, terus nanti ketemu pasti X sama X. Nah, nanti cara lihat HP-nya itu seperti itu. Kecuali yang mutlak tadi. Kalau yang mutlak memang dia ada apa namanya? Ada syaratnya. Syarat mutlak tuh kayak gini. Syarat pertidaksamaan ini harus hafal. Yang satu kurang dari, kalau lebih dari soalnya, yang satu kurang dari tapi minus, yang kurang dari itu syaratnya ya ini antara min sama positif gitu. Ini ada contoh soal-soal lainnya nih, kayak gini loh, kamu nanti cari X-nya, X1 sama X2-nya, terus kamu pakai HP gitu-gitu aja. Gitu. Ini kan juga dia punya akar. Nah, kamu kuadratkan kiri kanan gitu. Sama aja. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti tak Oh, kasih. Oh ya. yang nomor terakhir tadi Kak, tolong ulang. Oh, yang nomor terakhir. Hmm. Hmm, Tidak samaan nomor terakhir. yang mana ya? Yang terakhir ya? Hmm. Sik, sik, sik. Yang tadi 0 sama ini ya? Yang Seperempat X tadi ya? tempat. Ini ya? Hmm. Nah, ini kan sebenarnya dari sini. Oh, ramai banget ya tadi. Kamu paham kan dari sini? Dari Ya, ini? Dari ini paham toh? Dapat ini. paham. Ah, X sama X punya X. X. Oke. Kita keluarin X-nya. 1 min 4X kuadrat. X doang dong. Jadinya Oh kan iya. kalau ini gini jadinya min 4X kuadrat. Nah, kurang dari 0 gitu. Nah, ini artinya adalah ini kan kayak apa ya? Kayak faktor yang dua-dua gitu loh. Kan artinya X sama dengan 0 atau 1 min 4X sama dengan 0. Nah, X-nya ke sini 4X, ininya 1, terus X-nya adalah seperempat. Perempat. Gini, seperempat. Nah, berarti kan seperempat sama 0. Ya kan angkanya 0 sama seperempat. 4. Kamu baru bikin garis. Seperempat, salah. Seperempatnya di sana. Karena 0 sama seperempat. Kan yang di kanan yang lebih gede kan? Gitu. Hmm. Nah, terus kamu lihat dari sini. Dari awal sebelum kita pecah ya. Dari awal sebelum kita pecah. Nih. Atau enggak di sini juga enggak masalah. Min X-nya kan tetap min di sini. Saya nggak merubah gitu loh. Ini loh. Dari sini. X-nya kan yang kita punya dua macam X ya. Jadi sini Ya. sama sini. Nah, yang satu itu variabel X-nya itu punya konstanta minus 4, yang satu, satu. Positif. Jadi kan di sini ini positif, yang di sini negatif. Negatif. Ya kan? Berarti positif sama negatif. Artinya plus kali minus. Plus kali minus artinya minus. Minus.
Makanya di paling kanan itu tandanya negatif, bukan kayak ini. Karena yang ini kan tadi positif sama positif. Nih loh. Nih. Berarti lihat di sini aja. Nih, positif sama positif. Gitu. Kalau kamu lihat dari soal aslinya, dia kan positif sama negatif ya. Berarti setelah di sini aja lihatnya. Di sini. Gitu. Ini kan setelah pemecahan. Berarti jangan dilihat di sini. Oke, sorry. Jangan dilihat di sini. Jangan dilihat dari sini. Di sini nih. Hmm. Di sini. Lihatnya. Karena kalau kamu lihat dari soal aslinya kan soal aslinya harusnya ini toh. Ya. Nah, kan kita bisa lihat faktorannya dari sini awalnya. Seperempat dapat seperempat sama nol dan dari sini. Berarti lihatnya dari sini. Gitu. Ini juga kan. Ini positif positif dapatnya positif. Nah, yang ini negatif positif. Negatif. Udah. Di atas ya. Ya. Nah ya, gitu. Dari ini positif, ini negatif. Pertanyaannya apa? Kurang dari, berarti yang diambil yang negatif, yang kamu ambil. Nah ini kan tadi diambil kurang dari negatifnya di tengah, makanya di tengah gini. Gitu. Berarti HP-nya lebih dari gitu. Oke ya. Oh, Oke, siap. Ada lagi? nah, itu aja. Oke, sip. Tuh, itu dulu. Ya udah, kalau nggak ada, nanti aku kirimkan ini. Ada yang belum terkerjakan, boleh kamu dicoba-coba. Nanti kalau misal ada pertanyaan lagi, monggo. Itu ya. Ya. Ini aku Hmm. tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita ketemu lagi di jam 9. Jangan Oke. bosan ya.